Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Angelina Putri dari kelas 8C, nomor absen 17. Hari ini saya akan melakukan vlog, percobaan, bayangan, dan cermin datar. Alat dan bahan, sendok, 2 cermin datar, sumber cahaya, tangan, penggaris. Kegiatan ke-1. Pada kegiatan ke-1, saya akan menggunakan tangan saya. Dekatkan tangan ke tembok 5 cm, lalu kita amati. Setelah itu, kita jauhkan secara perlahan, sejauh 15 cm sampai 20 cm, lalu kita amati kembali. Hasil analisa yang saya dapatkan adalah saat saya mendekatkan tangan ke tembok sekitar 5 cm, yang terjadi adalah bentuk bayangan di tembok dan warna dari bayangan tersebut hitam pekat dan jelas. Lalu saat saya menjauhkan tangan saya secara perlahan 15 cm atau 20 cm, bayangan tangan perlahan-lahan menjauh dan warnanya perlahan-lahan memudar. Dari percobaan tadi saya bisa melihat adanya perbedaan saat tangan saya ada di dekat tembok, lalu dijauhkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa benda yang didekatkan ke benda lainnya akan membentuk bayangan yang jelas dan warnanya pekat. Namun, ketika kita menjauhkan benda tersebut, bayangan yang terbentuk akan perlahan menjauh, dan warnanya juga akan memudar. Kegiatan kedua, saya akan menggunakan 1 cermin datar, sendok, dan penggaris. Dekatkan sebuah sendok ke depan cermin datar. Lalu kita ukur tinggi bayangan sendok yang ada di dalam cermin datar. Lalu kita bandingkan dengan tinggi sendok aslinya. Setelah itu, kita jauhkan, lalu dekatkan sendok dari permukaan cermin datar. Lalu kita amati pergerakannya. Hasil analisa yang saya dapatkan adalah saat saya menaruh sendok di depan cermin datar lalu mengukur tinggi bayangan sendok yang ada di dalam cermin datar dan membandingkannya dengan tinggi sendok aslinya. Hasilnya adalah sama, yaitu 17,5 cm. Setelah itu saya menjauhkan dan mendekatkan sendok dari permukaan cermin datar. Bayangan sendok yang ada di dalam cermin juga ikut bergerak sesuai dengan pergerakan sendok aslinya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa tinggi bayangan benda yang dihasilkan cermin datar sama dengan tinggi benda aslinya. Begitu juga dengan jarak, letak, dan pergerakannya. Saat saya menjauhkan benda asli dari cermin datar, bayangan benda yang ada di dalam cermin juga ikut bergerak menjauh, dan juga sebaliknya. Saat saya mendekatkan benda asli ke cermin datar, maka bayangannya pun ikut mendekat. Kegiatan ketiga, saya akan menggunakan 2 cermin datar dan patung kayu. Letakkan 2 cermin datar tersebut sambil membentuk sudut 120 derajat. Setelah itu kita dekatkan patung kayu kepada 2 cermin datar tersebut. Lalu kita amati berapa banyak bayangan yang dihasilkan dan terbentuk. Setelah itu kita ubah sudut kedua cermin datar menjadi 72 derajat, 60 derajat, dan 36 derajat. Lalu kita amati berapa banyak bayangan yang terbentuk dari masing-masing sudut. Hasil analisa yang saya dapatkan adalah saat saya menaruh patung kayu di depan 2 cermin datar yang membentuk sudut 120 derajat, bayangan yang terbentuk berjumlah 2 bayangan. Namun, saat saya mengubah sudut cermin datar menjadi 72 derajat, bayangan yang terbentuk menjadi 4 bayangan. Kemudian, saya mengubah sudutnya menjadi 60 derajat. Bayangan yang terbentuk menjadi 5 bayangan. Terakhir, saya mengubah lagi sudut menjadi 36 derajat, dan bayangan yang terbentuk menjadi 9 bayangan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah saat saya menaruh benda di depan kedua cermin datar yang membentuk suatu sudut, jumlah bayangan yang dihasilkan bisa berubah-ubah. Semakin besar sudut yang terbentuk, maka bayangan yang dihasilkan semakin sedikit. Semakin kecil sudut yang terbentuk, maka semakin banyak juga bayangan yang akan dihasilkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.